Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, tadi malam rilis data Amerika Serikat ternyata hasil atau rilis data inflasi teman-teman untuk inflasi Amerika Serikat bulan Oktober adalah sudah melandai ya. Nah seperti ini. Jadi inflasi Amerika Serikat mulai jinak ya. Bursa saham melejit kuat. Kita akan tengok lebih jelas. Seperti ini adalah rilis data market ya teman-teman. Tadi malam Dow Jones-nya plus 3,7, Nasdaq-nya 7, S&P 500 juga 5,5 ya. Ya memang tadi malam itu adalah uh, data penting atau high impact news yang memang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar teman-teman. Oke, kita akan tengok dulu inflasi Amerika. Ini rilis inflasi inti teman-teman. Ini adalah 6,5 ya, realisasi 6,3 realisasi. Jadi realisasi 6,3. Sebelumnya adalah 6,6. Jadi inflasi intinya dari bulan September ke Oktober itu mengalami penurunan, dan selain mengalami penurunan juga realisasi ini adalah di bawah kesepakatan dan juga di bawah prediksi ya. Kalau prediksinya 6,7, prediksi atau forecastnya di 6,7, kesepakatannya di 6,5, ternyata realisasinya jauh ya, jauh di bawah karena 6,3. Kemudian untuk tingkat inflasi tahunan kemarin adalah 8,2%, yang bulan September, ini yang bulan Oktober, yang dirilis November ini adalah 7,7. Ini juga di bawah konsensus 8% dan juga di bawah forecast 8,1% ya. Tingkat inflasi bulanan adalah tetap dari bulan sebelumnya, bulan September, tetapi ini adalah di bawah dari konsensus dan kesepakatan. Jadi overall untuk semua data inflasi Amerika adalah bisa dikatakan sudah mulai melandai, sudah mulai jinak seperti itu. Beberapa berita yang saya baca dulu-dulu ya, memang saya memantau pergerakan dari inflasi dan the Fed rate ini teman-teman ya. Memang dimungkinkan di akhir tahun ini adalah harga-harga maksud saya inflasi bisa mungkin akan melandai. Ya, inflasi kan juga bisa naik karena naiknya harga komoditas ya. Komoditas karena mungkin suplainya kurang ya. Karena produksinya tidak mengejar demand, bisa jadi seperti itu, atau mungkin karena suplainya yang terganggu seperti itu. Kalau misalkan mungkin karena suplainya ya teman-teman. Kalau misalkan mungkin karena suplainya ya teman-teman bisa lihat berita bahwa hari ini juga sudah muncul berita bahwa mungkin konflik antar negara yang sedang bertikai ini sudah mulai mereda, kemungkinan akan mereda seperti itu. Jadi itu kalau kita lihat dari berita-berita utama ya teman-teman, berita utama. Dan memang ini pernah saya sampaikan juga, misalkan kenaikan inflasi ini karena suplai dari komoditas ya, mungkin komoditasnya ada ya, cuman suplainya terganggu sehingga menyebabkan harga naik seperti itu. Harga naik ini juga mendorong terjadinya inflasi, kalau laporan inflasi bulanan seperti itu. Tapi mungkin dengan berkurangnya konflik seperti itu, ke arah berkurang seperti itu, dimungkinkan mungkin akan memperbaiki suplai, dan juga kemungkinan pun misalkan konfliknya belum ini ya, istilahnya belum mereda, maka masing-masing negara pasti akan mencari jalan bagaimana supaya misalkan komoditas ini mahal, maka mungkin ada alternatif komoditas lain yang mana itu pasti dilakukan juga di kita. Kita sendiri juga seperti itu, misalkan oh komoditas ini lagi mahal, kita substitusi dulu dengan yang lainnya. Kira-kira begitu, karena kita adalah makhluk yang kreatif sehingga setiap ada masalah pasti kita akan mencari bagaimana penyelesaiannya seperti itu. Yang pertama mungkin dari bahasan ini ya, terus yang kedua yang teman-teman bisa lihat, jelas memang dari inflasi Amerika tadi adalah terjadi perbaikan ya. Inflasi intinya menurun, inflasi tahunan menurun, inflasi bulanannya juga menurun. Ini semua akan leading the Fed untuk mungkin akan lebih moderate lagi dalam beberapa bulan ke depan ya, seperti itu. Jadi dimungkinkan ya, mungkin misal pun tidak bisa langsung diturunkan suku bunganya, tapi setidaknya mungkin kenaikannya akan terbatas atau mungkin bahkan tidak naik seperti itu. Jadi istilahnya
akan dilakukan soft landing. Karena memang inflasi ini diperlukan, maksud saya kenaikan suku bunga ini diperlukan untuk bagaimana mengendalikan inflasi, dan kalau memang sudah terkendali kira-kira sudah soft landing gitu, nanti juga akan ada treatment-treatment yang lain. Jadi ini adalah dinamis menyesuaikan dengan kondisi ya, teman-teman. Nah, kita sebagai trader ya, sebagai trader saham, tentu hal-hal tersebut adalah mutlak harus kita ketahui, karena kita nggak bisa nggak memikir itu. Sebenarnya kita sebagai trader tuh nggak bisa nggak memikir itu ya. Makanya sebenarnya ada yang protes, Pak ngapain bahas inflasi, kan yang penting kita beli saham ini itu cuan. Betul. Memang kalau teman-teman pas beli cuan ya cuan, tapi kan kalau teman-teman nggak paham tentang global market, tentang hubungan intermarket, dan juga sentimen-sentimen apa yang bisa mempengaruhi pergerakan market dan mood market yang bisa saling menular. Seperti itu teman-teman mungkin bisa saja kalau beli saham untung-untung, tapi sifatnya untung-untungan seperti itu. Nah, lebih presisi lagi kalau dalam menganalisa itu kita tambahin bumbu-bumbu gitu loh. Kalau bumbu utamanya nggak kita masukkan, ya tentu akan kurang efektif lah seperti itu. Mungkin enak tapi kurang efektif, kurang tepat seperti itu. Dan sifatnya hanya untung-untungan begitu loh. Tapi kalau kita memahami bahwa kondisi global market, kondisi mood market seperti apa dan mungkin akan seperti apa, dengan melihat berita-berita seperti ini tentu akan lebih tokcer lah seperti itu. Jadi saran saya sih untuk teman-teman yang baru, bahasan inflasi seperti ini bukan tidak berguna, tapi ini bisa memberikan guideline ke teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus kemudian seperti biasa kita tengok dulu. Nah, ini adalah kondisi kecemasan pasar kemarin ya, teman-teman. Ini kecemasan pasar indeks VIX ya. Kecemasan pasarnya kan kemarin sempat meningkat ya. Kemarin sempat meningkat, ini yang candle atas ini sempat meningkat. Ketika kecemasan pasar meningkat, maka biasanya marketnya akan turun. Tetapi yang terjadi adalah kemarin dalam harian kecemasan pasarnya terus turun. Walaupun memang belum dalam, tapi setidaknya ini menggambarkan bahwa volatility-nya atau kecemasan pasarnya udah mulai mereda, dan itu biasanya berkebalikan dengan kondisi market. Ketika kecemasan pasarnya mereda, ini market sahamnya adalah cenderung naik. Kira-kira begitu. Kita coba tengok dulu sekarang pergerakan dari masing-masing market situ untuk kita bisa melihat intraday mood dari masing-masing market itu ya, teman-teman. Nah, kita lihat dari sini, ini adalah Google Finance. Kita lihat Dow Jones intraday-nya. Saya refresh dulu intraday dari Dow Jones seperti ini. Jadi memang tadi malam itu ya memang ini ya, memang pas opening market itu adalah pas rilis inflasi, jadi langsung naik dan bertahan sampai akhir. Dalam 5 hari pergerakan seperti ini, percaya diri. Terus kemudian ini untuk Amerika Dow Jones ya. SP 500 naiknya 5%, sangat percaya diri ya. Dalam 5 hari sangat sharp naiknya. Terus kemudian Nasdaq ini luar biasa. Benar-benar gasnya pentok kanan ini teman-teman ya. Ya seperti itu. Dalam 5 hari dia juga signifikan naiknya dalam 1 bulan. Oh, ini dia hampir sampai di high-nya Oktober tanggal 28 ya. Luar biasa teman-teman. Nah, terus kemudian coba kita intip futuresnya. Futuresnya ini ada kenaikan sedikit tapi masih naik. SP 500 futures juga. Nah, yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ini adalah hari Jumat. Mungkin tetap pagi mungkin kita dapatkan euforia pasar sedikit seperti itu. Tapi kita tetap harus lihat karena hari Jumat besok ada hari libur juga. Jadi ya setidaknya kita seperti yang di judul inilah, siap-siap cuan dulu lah kira-kira begitu. Kalau yang kemarin kebanyakan pakai margin mungkin bisa dikurangin dulu karena hari libur. Saya pun demikian, berharap bisa sedikit mendapatkan atau bisa mendapatkan curahan cuan dari market ya teman-teman. Seperti itu, karena itu adalah harapan kita semua. Terus kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas teman-teman. Harga komoditas ini crude oil-nya di kisaran 85 ya, boleh dibilang ini turun. Natural gas ini juga boleh dibilang ya masih mulai merangkak naik ya. Kemudian CPO ya. CPO-nya di 42 ya, 4.200 ringgit untuk
call-nya masih 325 turun ya call-nya. Jadi kita tetap harus hati-hati ke saham-saham yang terkait call. Nah, teman-teman ini perhatikan di video saya kemarin kan saya bahas tentang beberapa saham ya, yaitu saham semen. Saham semen itu kan dia naik karena call-nya turun, kemudian saham metal ini juga naik ya, teman-teman. Jadi kemarin ada semen, metal, terus apa ya kemarin? Consumer ya. Consumer terus beberapa emas itu saham-saham pilihan yang mengalami kenaikan bisa diperhatikan. Namun untuk pagi ini sepertinya secara umum market akan bergairah mood-nya ya. Sektor-sektor akan bergairah mood-nya ya. Saya juga mungkin pagi ini akan ikut masuk pagi hari tapi sifatnya untuk fast trade aja karena porto juga udah penuh ya. Jadi mungkin sifatnya saya mungkin akan memilih beberapa saham yang mungkin saya akan ikut pagi jual siang seperti itu dan juga mengurangi beberapa posisi yang kemarin sudah kepenuhan. Karena saya tetap di akhir minggu tetap kurang nyaman untuk posisi full ya, teman-teman. Begitu. Ini saya lanjutkan untuk nikel bisa jadi pilihan ya saham-saham terkait metal, tinsnya juga ada kenaikan. Emasnya juga ada kenaikan ya, teman-teman. Dan kenaikan emas ini sangat bagus karena dia break dari trend line ya. Dari trend line. Jadi satu komoditas yang turun ketika dia turun seperti ini, maka kita ukur di mana sih kekuatan naiknya pakai kita bikin trend line seperti ini. Terjadi break dari trend line-nya seperti itu. Kemudian berita-berita terkait lain mungkin ini udah dibahas juga. Ya intinya kenaikan melandainya inflasi ini memberi angin segar ke market ya. Seperti itu teman-teman. Terus kalau beberapa saham apa saja kayaknya saya udah nggak perlu ngebahas lagi ya. Saya udah nggak perlu ngebahas lagi karena kemarin udah saya bahas ya saham-saham banyak sekali sektor-sektornya. Seperti itu, tapi mungkin bisa saya lirik beberapa saham yang ya mungkin, kemarin-kemarin, belum sempat saya bahas ya, kemarin-kemarin belum sempat saya bahas, itu ada beberapa saham sih yang pagi-pagi biasanya saya bahas ya. Nah teman-teman, karena ini adalah kaitannya adalah, inflasi Amerika yang mulai melandai, maka teman-teman mungkin bisa, perhatikan untuk saham-saham yang terkait inflasi dan suku bunga, yaitu saham-saham perbankan teman-teman ya. Di mana perbankan ini memang ya seperti bahasan saya kemarin, ini beberapa big cap banking ini memang dia nggak kemana-mana ya. Kayak BNI ini kan boleh dibilang harganya tetap-tetap aja di situ, BNI. Tapi ini juga kalau misalkan kita mau ngambil sekarang juga harganya udah tinggi banget ya. Artinya memang sebenarnya saham ini favorit ya, kalau turun itu memang cenderung diborong orang karena ini juga mover dari indeks. Tapi kondisi sekarang dia kemarin nggak turun-turun ya, stabil banget, BNI terus, Bank Mandiri kan juga sama nih, ini nggak kemana-mana, ini barang yang kemarin cukup agak dalam aja cuman BRI dan BRI ini memang belum sentuh high-nya. Kemudian BCA di 8.000 sekian, ini memang dia all time high-nya adalah di 9.000 sekarang di 8.200 ya, memang sudah di puncak ya teman-teman. Saham-saham yang second liner memang belum sampai high-nya, beberapa sih udah nih. Nah, mungkin saya sih ada pegang, Danamon sedikit ya, mungkin, bisa saya kurangi saat ini karena mungkin saya akan switching ke saham yang lain. Ya mungkin ini kesempatan saya bisa kurangi posisi ini ya. Terus kemudian BNGA, ini kemarin cukup dalam ya teman-teman, mungkin bisa perhatikan beberapa saham-saham pokoknya yang terkait perbankan, kita lihat dulu pagi opening seperti apa, ya. Intinya saham-saham yang terkait dengan suku bunga, kemudian berarti Astra ya, banking, kemudian Astra Internasional kemarin kan ini hitungannya masih tetap ya. Astra Internasional masih tetap, auto aja yang kemarin retracement ya, retracement juga. Terus kemudian terkait properti. Properti itu berarti di sini BSDE ini masih pada di dasar juga. Pakuan tuh kemarin sempat bagus tapi balik arah lagi ya. Balik arah lagi. Asri seperti itu. Ya itu aja sih teman-teman mungkin. Terus saya tambahkan beberapa saham yang biasanya pagi saya bahas ya. Nah ini teman-teman ada request ya saham Bumi. Saham Bumi ini hitungannya masih tetap saja pergerakannya dia.
ya, karena kisaran harga dia itu sekarang adalah di kisaran 50 retracement. Ini separuh dari tren. Dia memang sedang berada di 50 retracement-nya. Dari tren turun ini dia udah naik sampai 50 retracement, tapi di situ dia konsolidasi, nggak kemana-mana seperti itu. Coba kita lihat trennya. Kenapa kok dia nggak kemana-mana? Apakah trennya melemah? Dari sini memang kita bisa ngelihat bahwa ADX-nya telah mengalami pelemahan. Jadi memang ini barang lagi sideways ya. Ini barang lagi sideways. Teman-teman bisa membaca tren kuat dari bumi itu terjadi ketika dari sini nih. Jadi ketika kira-kira sampai sini, ini trennya kuat sekali ya. Kalau kita tarik garisnya itu adalah mulai tren kuat tuh dari sini dia sampai ya kira-kira di sini. Terus terjadi pelemahan ya, di sini terjadi pelemahan plus DI ya, terjadi juga pelemahan ADX-nya, artinya memang harganya juga sudah mulai mengalami pelemahan seperti itu, tetapi ketika terjadi lower peak, kemudian terjadi kenaikan lagi, dia naik lagi seperti itu. Ini adalah memang konfirmasi konfirmasi bahwa selama pergerakan naik ini dia ada retracement, naik ada retracement, naik ada retracement seperti itu. Sepanjang retracement-nya masih dalam retracement wajar itu adalah tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman sebenarnya yang mungkin cukup tidak menggunakan indikator bisa, tapi kalau mau confirm indikator bisa. Cuman untuk yang lebih moderate lagi, artinya tidak terlalu banyak noise, menurut saya adalah dengan menggunakan indikator weekly. Karena indikator weekly ini sifatnya adalah lebih smooth gitu ya untuk pembacaan indikator. Makanya untuk masuk memang sebaiknya menggunakan daily, tapi untuk melihat tren besarnya adalah menggunakan eee, indikator yang lebih besar, maksudnya time frame yang lebih besar yaitu weekly ya, seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan, selalu padukan antara daily dengan weekly supaya untuk kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas, karena daily apalagi yang hourly itu tentu sifatnya sangat noisy ya, sangat banyak noise seperti itu. Itu tadi adalah, bahasan saya untuk bumi ya. Kemudian ini ada juga kemudian ini adalah raja teman-teman ya. Raja secara umum dia cukup terjaga harganya ya. Karena dalam dia tren besar kenaikan raja ini, dia terjaga harganya di 0 sampai 38 retracement. Jadi artinya kalau naik juga eee, terbatas di resistan sebelumnya, kalau turun pun juga terbatas di support yang ada. Artinya ini barang memang sedang retracement, sedang dalam fase sideways. Kita bisa melihat ini melemah ya, merahnya melemah. Namun demikian bagusnya dari raja ini selama dalam dia sideways ini rentang geraknya masih cukup lebar sehingga masih memungkinkan untuk trading. Mungkin kita lihat dalam weekly-nya. Weekly-nya juga memang dia trending sekali dalam beberapa minggu ini, teman-teman. Ini bisa menjadi guideline ya, guideline pergerakan dia memang masih solid ya. Dari sini juga jelas kita bisa melihat bahwa rentang gerak dia di sini setelah naik ini dia konsolidasi, consolidation after breakout ya, after flying seperti itu. Dan di sini kita bisa melihat mulai terjadi pelemahan. Ketika dia naik kencang, merahnya naik, birunya naik dan higher peak ya. Peak dari atau puncak dari birunya ini semakin tinggi menandakan bahwa memang selama kenaikan ini terjadi kekuatan momentum yang semakin besar ya sampai akhirnya sampai puncak ya kira-kira begitu dan plus DI-nya mengalami penurunan, disinilah mulai terjadi pelemahan. Jadi di sini bisa dibaca sebenarnya ketika harganya masih naik tapi momentumnya atau trennya sudah mengalami pelemahan, bukan artinya terus akan turun, bukan, karena di sini kan ada support dan memang terbukti di supportnya ini juga tidak dijebol ya. Jadi kita bisa melihat seperti itu dan yang perlu diperhatikan adalah di sini mulai terjadi plus DI-nya mulai mengarah ke atas lagi. Nah, kita lihat apakah dia akan breakout ya seperti itu. Secara pergerakan raja masih bagus. Kemudian energi Mega Persada teman-teman dalam daily ini barang masih sangat-sangat trending ya. Ini barang momentumnya masih sangat kuat. Energi Mega Persada secara barang ini secara energi dia masih sangat kuat. Kita cek dulu karena hilang candlestick-nya teman-teman sebentar. ADX ya seperti ini.
Tren dia naik sangat kuat itu dari kira-kira tanggal 25 Oktober ya. 25 Oktober itu mulai plus DI-nya udah duluan jalan tapi momentumnya merahnya belum nongol. Dia sangat kuat di situ ketika terjadi breakout ya. Nah, pas di breakout, pas di situ kita mungkin bisa tambahin volume ya. Kita bisa cek di volumenya untuk melihat. Nah, ini ketika terjadi breakout itu memang terjadi dorongan volume karena memang volume ini adalah bahan bakar dari kenaikan breakout atau ya istilahnya bahan bakar dari kenaikan suatu pergerakan. Ya, itu tadi adalah Raja Bumi, Energi Mega Persada. Kemudian BP ada permintaan juga, BP itu masih belum bergerak ya teman-teman. Dalam tren paling kecil yang saya ambil untuk BP itu dia rentang geraknya sekarang masih di 0 sampai 38 retracement ya, 0 sampai 23 retracement. Jadi ini memang masih ketemu resistan 144. Oke, kita konfirmasi dengan ini indikatornya momentum memang indikator trennya memang berkata dia lemah ya teman-teman. Memang dia ada turun, arahnya turun tapi hitungannya terus jadi sideways di bawah dia. Kita lihat dulu untuk pakai momentum ini teman-teman. Nah, ini juga berkata bahwa indikatornya di bawah 0. Ya, lemah ini barang pergerakannya atau istilahnya mengindikasikan dia sedang sideways di bawah ya. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu aja ya yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya.